Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di tutorial submit proposal untuk fasilitasi usaha dan bisnis kreatif mahasiswa Unsil tahun 2021. Nah, teman-teman untuk caranya teman-teman bisa masuk dulu ke web uptkewirausahaan.unsil.ac.id. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke halaman ini nih. Klik daftar jika teman-teman belum punya akunnya, dan selanjutnya masukkan NPM yang teman-teman ketuanya gitu loh. Masukkan ketua, NPM ketua, selanjutnya cek NPM, selanjutnya masukkan NIDN dosen pembimbing teman-teman. Untuk contoh kita masukkan ini, cek dosen. Nah, selanjutnya teman-teman bisa masukkan nama usaha teman-teman. Misalnya usaha di sini The Mojito, makanan dan minuman, masukkan nomor teleponnya. Selanjutnya masukkan emailnya, misal milasalsasabila@gmail.com. Selanjutnya masukkan juga passwordnya. Dan pada bagian logo, teman-teman masukkan logo usaha teman-teman dengan catatan ukurannya maksimal 2 MB dan format filenya JPG, JPEG, dan PNG. Oke, kita masukkan dan usahakan teman-teman gambarnya itu ukurannya 1:1. Misalnya 200 pixel kali 200 pixel atau 500 pixel kali 500 pixel, supaya nantinya gambarnya dapat ditampilkan dengan jelas. Setelah ini teman-teman bisa klik simpan. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke menu login. Teman-teman masukkan email yang tadi sudah dibuat dan passwordnya. Nah, ini adalah halaman awal ketika teman-teman berhasil login. Nah, teman-teman bisa ikutin prosesnya. Di sini diterangkan bahwa bab 1, bab 2, bab 3 dan RAB pengajuan masih cakra karena teman-teman belum mengisi gitu loh. Untuk mulai mengisi, teman-teman harus melengkapi data identitas proposal terlebih dahulu. Teman-teman bisa ngeklik fungsi yang ini. Nah, selanjutnya teman-teman akan ditampilkan nama usaha teman-teman yang tadi telah diinputkan. Nah, di sini lengkapi data sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, minimal 2 anggota. Teman-teman bisa ubah data. Masukkan NPM anggota teman-teman. Cek NPM Siti Nur Solihah, dan satu lagi. Oke, ada Silmi Kafa Hairinisa. Selanjutnya simpan perubahan. Data utama terisi otomatis saat proses pendaftaran. Data identitas proposal berhasil diperbaharui. Nah, selanjutnya ketika ini udah diinputkan, teman-teman bisa klik link ini atau bisa juga lewat ini. Identitas proposal sudah terisi, checklist. Nah, selanjutnya kita akan ke tahap isian proposal. Untuk itu teman-teman bisa klik yang ini atau yang klik di sini, oke? Nah, sekarang kita sedang ada di proses isian proposal. Ini adalah progres isian teman-teman. Di sini kita harus isi dulu bab 1 sampai dengan RAB pengajuan. Pada tahap ini, teman-teman bisa memasukkan latar belakang usaha teman-teman. Mengapa sih usaha teman-teman itu latar belakangnya apa? Itu latar belakang diisi di sini. Selanjutnya teman-teman bisa uraikan juga pada tahapan ini tujuan dari usaha teman-teman itu apa? Tujuannya diuraikan di sini. Pada bagian 1.3, manfaat dan kegunaan usaha teman-teman bisa dijelaskan juga, dijabarkan di sini sejelas-jelasnya. Untuk dasar hukum, jika teman-teman sudah
misalnya sudah punya CV, SEP atau PT dasar hukumnya, silahkan teman-teman diisi juga di sini. Dasar hukum. Selanjutnya pada bab 1 udah selesai, ditandai dengan ada tulisan selesai di bawahnya. Sekarang kita akan lanjut ke bab 2. Pada bagian bab 2 ini adalah tentang gambaran perusahaan. Nah, lokasi perusahaan, lokasi utamanya di mana? Misalnya di Jalan Gunung Roai. Nah, di sini usahakan alamatnya selengkap-lengkapnya ya, teman-teman. Dijabarkan juga. Selanjutnya deskripsi produk teman-teman itu apa sih gitu. Misalnya The Mojito adalah minuman dan yang lainnya gitu. Teman-teman bisa jabarkan di sini. Selanjutnya ada bagian sumber daya. Aset apa aja sih yang teman-teman miliki? Misalnya punya blender atau apa gitu. Terus pemberdayaan tenaga kerja, kepemilikan permodalan yang dimiliki perusahaan, teman-teman bisa jabarkan juga di sini. Tentang kepemilikan aset dan sumber daya. Selanjutnya proses produksi. Di sini teman-teman bisa menerangkan proses produksi usaha teman-teman itu seperti apa, dari mulai awal dari bahan sampai jadinya tuh seperti apa. Teman-teman jabarkan proses produksinya di sini. Si-nya di sini dijabarkan. Selanjutnya dan pada distribusi pemasaran, teman-teman bisa menjabarkan usaha teman-teman distribusi, proses distribusinya itu kemana aja dan proses pemasarannya kemana aja. Misalnya pemasarannya udah masuk ke toko-toko atau kemana, itu teman-teman bisa jabarkan proses distribusi dan pemasaran di sini. Oke, selanjutnya pada poin 2.6 di sini ada kerjasama dan kemitraan. Teman-teman bisa masukkan kerjasama usaha teman-teman ini udah kerjasama sama siapa aja sih. Misalnya udah kerjasama dengan Kopma, punya mitra berapa. Di sini teman-teman bisa jabarkan kerjasama dan kemitraan dijabarkan di sini. Untuk keuangan pada poin 2.7 teman-teman juga bisa jabarkan, uraikan kemampuan penerimaan, pembiayaan dan perolehan keuntungan perusahaan pada saat usaha teman-teman yang sudah jalan sebelumnya gitu loh. Misalnya pembiayaannya itu berapa dari harga awal sampai dijualnya itu berapa dan persentase keuntungannya berapa. Teman-teman bisa jabarkan untuk keuangan, jabarkan di sini sedetail mungkin, oke? Setelah ini, jika ini udah selesai dan tidak ada yang salah, teman-teman bisa klik simpan dan akan menuju ke bab 3 dan proses bab 1 bab 2 selesai. Kita klik ke bab 3. Pada bab 3 ini tentang harapan dan perencanaan, harapan perusahaan teman-teman ke depannya itu seperti apa. Dijabarkan di sini. Harapan usaha teman-teman dijabarkan. Selanjutnya perencanaan usaha teman-teman ke depannya itu ingin seperti apa. Rencanakan dan konsepnya dijabarkan di sini. Konsep dan perencanaan dijabarkan di sini. Jika sudah selesai, teman-teman bisa klik simpan dan kita akan masuk ke RAB pengajuan. Pada RAB pengajuan ini lampiran 1 ada peralatan penunjang dan bahan habis pakai. Kita mulai dengan tahap tambah peralatan penunjang. Misalnya di sini karena usahanya itu Mojito, maka komponennya misalnya dispenser. Justifikasi pemakaiannya untuk apa? Dispenser itu untuk menyimpan air. Kuantitasnya 1 buah dan harganya misalnya 500.000. Nah, kita tambah peralatan penunjang lagi, misalnya kita punya galon untuk menyimpan air juga, kuantitas 1, harga tambah satuannya buah dan ininya 20.000 misalnya. Oke. Teman-teman masukkan peralatan penunjang ini selengkap mungkin dan sedetail mungkin
sesuai dengan usaha teman-teman gitu loh. Jika peralatan penunjang udah selesai, teman-teman bisa lanjut ke bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini teman-teman bisa masukkan sesuai dengan usaha teman-teman. Karena usahanya Mojito, misalnya komponen bahan habis pakainya adalah susu kental manis. Justifikasi pemakaiannya untuk menambah rasa manis ke dalam minuman. Kuantitasnya misalnya perlunya 20 pak dan harganya itu misalnya 10.000 per paknya gitu loh. Maka sistem akan otomatis menjumlahkan jumlahnya di sini gitu loh. Oke, setelah lampiran selesai, proses dari bab 1 sampai RAB pengajuan sudah beres. Selanjutnya teman-teman bisa lanjut ke program PUBKM Unsil. Nah, proses identitas proposal sudah selesai, proses isian proposal juga sudah selesai. Kita akan masuk ke tahapan unggah berkas. Pada tahapan unggah berkas, di sini sistem akan meminta unggah berkas dokumentasi pembuatan produk, foto produk, dan lain-lainnya. Teman-teman bisa masukkan dalam bentuk PDF yang ukurannya maksimal di bawah 5 MB, harus di bawah 5 MB, dan file yang diperbolehkan yaitu PDF, doc, atau docx. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan dokumentasi terkait pembuatan produk, dokumentasi proses teman-teman misalnya mengikuti pameran, atau foto produknya juga bisa dimasukkan di sini. Selanjutnya teman-teman unggah berkas lembar pengesahan. Teman-teman bisa masukkan lembar pengesahan di sini. Lembar pengesahan yang udah ditandatangani oleh semua yang berkepentingan, misalnya oleh ketua, oleh dosen pembimbing, dan sampai ke wakil dekan atau ke dekan. Nah, selanjutnya teman-teman jika sudah masuk ke sini, teman-teman tinggal simpan. Oke, nah ini adalah bukti proses teman-teman berhasil melakukan unggah berkas. Selanjutnya, ketika udah berhasil, teman-teman bisa cek terlebih dahulu, takutnya ada yang salah. Ini akan otomatis mendownload. Teman-teman bisa cek, takutnya ada yang salah. Ini bisa diubah sebelum teman-teman submit proposal gitu loh. Ketika ini udah dipastikan teman-teman tidak ada yang salah, teman-teman bisa masuk ke program PUBKM Unsil, lalu klik submit proposal. Dan jika udah dipastikan teman-teman tidak ada yang salah, maka teman-teman bisa ngeklik submit proposal. Harus hati-hati di sini teman-teman, karena ketika udah submit proposal, teman-teman tidak akan bisa lagi mengedit data yang teman-teman tadi inputkan gitu loh. Makanya jika teman-teman belum merasa yakin, teman-teman bisa cek ulang, dan ketika teman-teman udah yakin, maka teman-teman bisa mengakhiri proses penginputan ini dengan menekan submit proposal supaya proposalnya langsung dikirimkan ke pihak UPT. Kita klik submit proposal. Oke teman-teman, proses pengajuan sudah selesai. Terima kasih telah mengikuti program UPT Kewirausahaan. Jadi ketika teman-teman udah mendapatkan notifikasi ini, maka proses mengikuti program UPT Kewirausahaan teman-teman sudah selesai. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman tinggal menunggu hasil dari pengumuman siapa saja yang diterima nantinya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial untuk dari mulai membuat account sampai mengikuti program UPT Kewirausahaan dengan mengirim sebuah proposal. Teman-teman setelah pada tahap ini dipastikan sudah selesai, maka teman-teman bisa keluar dan proses untuk mengikuti fasilitasi usaha dan bisnis kreatif mahasiswa Unsil tahun 2021 telah selesai. Selamat teman-teman yang telah mengikuti, semoga hasilnya baik. Terima kasih telah mengikuti tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.